Hai semua, kali ini saya akan membahas tentang Gundik di zaman penjajahan Belanda. Gundik yang disebut Nyai saat itu seperti manusia yang tidak merdeka. Senantiasa diposisikan sebagai budak, sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, serta berbagai kebutuhan lainnya, terutama terkait pekerjaan rumah tangga dan lain-lain. Gundik adalah cerminan nyata penderitaan kala itu. Mereka dijadikan semacam inventaris yang siap diperjualbelikan, terkadang bahkan dibuang dengan beban anak-anak Indo-Eropa di tangan, tanpa tanggung jawab para majikannya. Bagaimana kisah mereka? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Dahulu, pada masa VOC, para prajurit Belanda kebanyakan adalah laki-laki yang melajang hingga yang sebenarnya sudah beristri di Eropa. Karena ketiadaan perempuan Eropa di sana, muncullah pergundikan untuk memuaskan kebutuhan biologisnya. Mereka memilih untuk bergundik nyai, yaitu budak perempuan yang biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang paling miskin. Pejabat-pejabat di kalangan VOC lebih tinggi umumnya memiliki hubungan lebih erat dengan perempuan-perempuan setempat, baik sebagai istri maupun gundik. Seorang nyai dapat dikatakan tidak mempunyai hak apapun, antara lain tidak punya hak atas anaknya maupun tidak atas posisinya sendiri. Gundik seperti manusia yang tidak merdeka, senantiasa diposisikan sebagai budak, sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, serta berbagai kebutuhan lainnya, terutama terkait pekerjaan rumah tangga dan lain-lain. Pada akhirnya membuat para orang-orang kulit putih dari Belanda memanfaatkan tenaga pribumi untuk dijadikan budak mereka dan bisa dimanfaatkan untuk apa saja sesuai kebutuhan. Gundik adalah cerminan nyata penderitaan kala itu. Mereka dijadikan semacam inventaris yang siap diperjualbelikan, dikeruk untuk mengerjakan segala hal yang dibutuhkan oleh majikan, mulai dari pekerjaan rumah, kamar, serta merawat anak-anak buah pergundikannya dengan para kulit putih berhidung mancung. Terkadang bahkan dibuang dengan beban anak-anak Indo-Eropa di tangan, tanpa tanggung jawab para majikannya. Mengutip dari Bukan Tabu di Nusantara, karya Ahmad Sunjayadi, sebenarnya pada tahun 1609, ketika VOC hendak berdiri, 36 perempuan dari Belanda pernah dikirimkan menggunakan kapal. Mereka adalah istri serdadu dan pegawai VOC yang dikirim ke Ambon dan Jayakarta, atau yang disebut Batavia kemudian. Dilaporkan 2 diantaranya meninggal dalam pelayaran 10 bulan itu, dan nasib perempuan tidak diketahui setibanya di tanah koloni. Jan Pieterszoon Koen, yang menjadi gubernur jenderal 1 hingga 2 dekade setelahnya, dan merupakan pendiri Batavia, ingin melakukan hal serupa setelah melihat pergundikan dan bisnis basah-basah terjadi. Rencana ini bertujuan supaya orang-orang company bisa mendapatkan pasangan yang pantas untuk tinggal di koloni. Tak hanya gadis, Jan Pieterszoon Koen bahkan mengusulkan agar orang-orang Belanda mau bermigrasi ke Hindia Timur bersama keluarganya masing-masing. Ia mengirimkan surat kepada Heren 17 yang berisi para direktur bisnis VOC dengan menawarkan, jika perempuan tersedia, pasar-pasar perdagangan di Hindia akan menjadi milik Anda. Jan Pieterszoon Koen mengusulkan agar 400 hingga 500 anak laki-laki dan perempuan didatangkan dari panti asuhan di Belanda. Yang perempuan akan tinggal di sekolah khusus yang akan dibiayai company, hingga mereka dewasa nanti untuk dinikahkan dengan pria Belanda yang baik. Tawaran Koen dikabulkan pada tahun 1621 dengan dikirimkannya 3 keluarga bersama beberapa gadis muda menuju Batavia. Berdasarkan catatan harian yang disimpan di Batavia yang dikutip Sunjayadi, ada 6 perempuan yang kebanyakan adalah lajang, dari usia 11 hingga 20 tahun. Mereka disebut sebagai Compagnie Doctors atau putri-putri company. Mereka harus menandatangani kontrak tinggal selama 5 tahun di Hindia, seperti pegawai VOC lainnya. Tetapi mereka tidak mendapatkan upah. Mereka akan mendapat mas kawin dari company jika berjodoh di sana. Para perempuan itu jelas merupakan anak yatim piatu
atau berasal dari keluarga miskin, karena tidak mungkin mereka yang berasal dari kalangan terhormat diizinkan oleh keluarganya berlayar melintasi lautan menuju Hindia yang penuh bahaya. Tulis Sunjayadi dalam bukunya. Ia adalah pengajar di program studi Belanda di Universitas Indonesia. Beberapa tahun setelah kedatangan kapal ke Batavia pada tahun 1622, rupanya rencana Jan Pietersen Koen gagal karena gadis-gadis lajang yang diharapkannya tidak dikirim. Ia sebagai pendiri Batavia menganggap dewan direksi itu tidak serius membangun koloni. Selain itu, perkawinan perempuan dan laki-laki Belanda di Hindia Belanda mengalami banyak keguguran dan tingginya kematian anak. Berbeda dengan Koen, para direksi di IREN 17 lebih berpendapat biaya pengangkutan gadis yatim piatu yang sudah cukup umur untuk dikawinkan harganya mahal untuk diajak ke Batavia. Para perempuan ini juga menjadi beban di kapal, yakni menyebabkan disiplin yang buruk bagi awak kapal. Solusi bagi kemandulan dan kematian anak justru lebih baik jika laki-laki dikawinkan dengan perempuan pribumi. Maka lahirlah anak-anak yang kuat, tegap, serta panjang umur. Para direksi lebih setuju dengan perkawinan campur yang bisa beradaptasi di iklim tropis. Maka pada tahun 1632, gerbang untuk perempuan ke Hindia Timur ditutup kembali. Syarat pernikahan campur adalah harus yang seagama. Jadi para gadis pribumi harus berpindah agama dulu sebelum dikawinkan. Namun bagi pegawai VOC di koloni, mereka lebih memilih pergundikan karena jauh lebih murah, tidak rumit dengan aturan, dan yang paling penting, mereka tidak terikat. Kemudian secara terpaksa, pergundikan dilegalkan kembali. Malang nasib, kata itulah yang paling tepat ditujukan pada anak-anak tidak berdosa yang lahir dari nyai di masa kolonial. Mereka menjadi komunitas terbuang, berada di luar masyarakat kulit putih maupun masyarakat pribumi. Anak-anak Indo-Eropa hasil pergundikan antara lelaki Belanda dan nyai pribumi itu tidak benar-benar bisa membaur dengan masyarakat pribumi dan tidak mengusahakannya karena terlalu gengsi. Sementara untuk masuk ke dalam masyarakat Eropa, mereka mendapatkan penolakan. Meskipun beberapa anak hasil pergundikan diakui ayah mereka sehingga bisa menyandang nama Eropa, tetapi status mereka di masyarakat tetap tidak jelas. Ras campuran Indo-Eropa ini dikhawatirkan membahayakan prestis kulit putih dan citra kolonial sebagai pemilik budaya yang mereka anggap luhur. Hal ini menjadi titik mula ketiadaan pengakuan masyarakat kolonial akan status mereka. Anak hasil hubungan Tuan Gundik diperlakukan dengan buruk bahkan sejak masa VOC. Dalam pengaturan VOC tahun 1715, tercantum larangan mengangkat keturunan campuran penduduk asli menjadi pegawai VOC, apalagi bila masih tersedia calon lain yang berkulit putih tulen yang berpotensi. Aturan itu diterapkan secara ketat. Bahkan ketika VOC kekurangan pegawai pada tahun 1727, mereka lebih memilih pedagang kecil Eropa yang belum tergabung di VOC untuk mendaftar. Dalam pengumumannya, VOC menekankan bahwa orang Eropa tulen harus diterima bekerja dengan berbagai cara dan lebih diutamakan dibanding anak-anak Indo-Eropa. Seperti yang ditulis Joe Helman Taylor dalam buku Kehidupan Sosial di Batavia, di mata VOC, orang-orang yang lahir di negeri jajahan, khususnya ras campur, statusnya sangat rendah. Mereka hanya bisa menjadi tenaga militer atau juru tulis. Masa depan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi telah tertutup karena posisi tinggi diisi oleh lelaki yang datang dari Belanda. Anak perempuan hasil pergundikan pun mendapat nasib sama buruknya. Gubernur Jenderal C. van der Lich bahkan mengeluarkan aturan yang melarang semua perempuan yang lahir di negeri jajahan pergi ke Belanda tanpa izin khusus pada tahun 1649. Diskriminasi pada keturunan Indo-Eropa terus berlanjut, bahkan ketika kekuasaan dipegang pemerintah Belanda. Asal-usul mereka sebagai ras campur benar-benar menjadi sebuah rintangan untuk mendapat pekerjaan setara orang kulit putih tulen. Diskriminasi ini bahkan tercatat dalam hukum kolonial tahun 1839. Anak-anak yang lahir dari hubungan lelaki Eropa dan perempuan non-kulit putih
kehilangan hak istimewa untuk mengenyam pendidikan Eropa, terlebih di Royal Academy Delft, Belanda. Padahal pemerintah Belanda hanya mengangkat orang-orang lulusan Royal Academy untuk menjadi pejabat eselon. Oleh karena itulah orang Indo-Eropa tidak dapat menjadi pegawai tinggi pemerintahan. Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda di Jawa dan Madura juga tidak menerima anak-anak Indo-Eropa. Bagi pemerintah kolonial, kehadiran mereka dalam tubuh pemerintahan hanya mencoreng citra Belanda sebagai negara beradab. Anak Indo-Eropa yang mendapat perkecualian bisa duduk di pemerintahan dan mendapat pekerjaan layak adalah anak Indo-Eropa yang lahir dari ayah kaya atau berpangkat tinggi. Padahal, kebanyakan anak hasil perkundikan pada abad ke-19 lahir dari hubungan nyai dengan anggota militer berpangkat rendah. Anak-anak Indo-Eropa yang tidak beruntung itu kebanyakan menjadi tukang, penjahit, petugas telegraf, tukang pos, mekanik, dan petugas pengukuran kadaster. Dalam buku Nyai dan Perkundikan di Hindia Belanda, Reggie Bay menulis tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan di kalangan Indo-Eropa sangat tinggi. Di antara mereka ada perempuan Indo-Eropa bernasib sial yang masuk ke dunia basa-basa. Karena kemiskinan, kadang gadis-gadis Indo-Eropa dijual untuk melayani orang-orang kaya. Keturunan campuran ini bertempat tinggal di ratusan rumah di lingkungan kumuh kota-kota di Hindia Belanda, serta di perkampungan kotor dekat barak-barak Belanda. Sekian kisah tentang para nyai dan nasib anak-anak mereka. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.